Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Berikut kami hadirkan informasi menarik lainnya dari seputar wilayah di Pulau Kalimantan, selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Genangan air terjadi di ruas jalan dan pemukiman warga. Hujan deras sejak subuh hingga pagi hari menyebabkan banjir di sejumlah titik di Sampit. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru, Ketapang. Genangan air merendam sejumlah jalan utama, diantaranya Jalan HM Arsyad, DI Panjaitan, serta beberapa ruas jalan lainnya. Air juga masuk ke halaman rumah warga dan sejumlah fasilitas umum. Ketinggian air berkisar antara 10 hingga 20 cm. Banjir terjadi akibat banyaknya saluran drainase yang tersumbat. Mana banjir nih sampai daerah Bamang, Ketapang, semuanya banjir pokoknya, udah Sampit. Ya, hujannya deras dan juga lama hujannya. Ya sebagian buntu juga kalau nih banyak sampah-sampah perlu dibersihkan lagi. Meski banjir perlahan surut, namun banjir dikhawatirkan akan kembali terjadi apabila hujan kembali mengguyur Kota Sampit. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Panpela, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai merapikan strategi penanganan guru non-ASN dengan fokus peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik. Selain itu juga menghadirkan skema tenaga pengganti untuk menutup kekosongan tenaga pendidik di sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur menyiapkan strategi penataan guru non-ASN menyusul edaran pemerintah pusat hingga akhir tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Armin mengatakan persoalan utama bukan hanya kekurangan guru, tetapi juga ketimpangan distribusi guru antar bidang. Kebutuhan tinggi terjadi pada guru produktif, sementara beberapa mata pelajaran umum justru berlebih. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kaltim mendorong pembatasan kuota calon guru guna meningkatkan kualitas. Selain itu, diterapkan skema tenaga pengganti yang dibiayai melalui bantuan operasional satuan pendidikan dengan sistem pembayaran per jam mengajar. Jadi kita di Kaltim kan tidak ada masalah dengan guru ya, kita tidak istilahkan guru honor ya. Itu namanya guru pengganti. Tenaga pengganti itu ada dua, tenaga pengganti. Tenaga pengganti guru dan non guru. Kenapa harus kita anggarkan lewat Bosda? Karena banyak guru yang pensiun, banyak tenaga yang pensiun. Nah, kalau kita mengangkat tenaga honor kan tidak boleh lagi. Iya. Kan dilarang kan? Dilarang. Nah, akhirnya kita buat apa namanya? Kebijakannya adalah guru pengganti atau tenaga pengganti. Dianggarkan di Bosda. Nah, jadi mereka dibayar ketika dia mengajar atau dibayar per jam. Meski terdapat efisiensi anggaran yang diprioritaskan untuk pembangunan sekolah dan ruang kelas baru, Armin memastikan kebijakan ini tetap menjadi solusi agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Koalisi Masyarakat Sipil bersama warga terdampak konflik agraria di Ketapang kembali menyuarakan tuntutan penyelesaian konflik dengan perusahaan perkebunan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan penyelesaian konflik yang dijanjikan. Ketua Linkar Borneo, Ahmad Syukri, menyebut sejumlah kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya hilang kini belum direalisasikan. Hasil rapat dengan pendapat bersama Komisi 2 DPRD Kalimantan Barat yang menghasilkan kesepakatan pembentukan Satgas, penghentian sementara aktivitas di lahan sengketa, serta inventarisasi dan verifikasi lahan, perlindungan terhadap masyarakat dari dugaan kriminalisasi juga menjadi syarat utama. Pihaknya mendesak agar laporan terhadap masyarakat adat segera dicabut agar penyelesaian konflik dapat berjalan adil. Ketua Adat Dusun Lalayang, Tarsius Fendi Sesupi, menegaskan, masyarakat adat menolak skema restoratif justice yang dinilai merugikan posisi mereka. Pihaknya juga mendesak pemerintah segera membentuk Satgas agar penyelesaian konflik tidak berlarut-larut. Terkait soal kriminalisasi, yang pada waktu itu kita jadikan sebagai salah satu prasyarat kalau Satgas ingin dibentuk dan perundingan segera dilakukan dan masalah-masalah konflik itu juga bisa diselesaikan, maka masyarakat meminta itu untuk
proses atau kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat itu dihentikan. Perusahaan Mayanap Sada, direkturnya langsung yang datang, yaitu Pak Iwan Budiman, siap untuk mencabut pelaporan masyarakat yang dilaporkan oleh mereka. Namun pada hari ini, pencabutan itu belum ada. Jujur, RJ saya tolak. Boleh RJ saya terima, namun perusahaan harus juga membuat suatu surat bahwa mereka tidak mengakui adat istiadat kami. Barulah RJ saya lakukan. Koalisi dan masyarakat adat menegaskan tetap membuka ruang dialog, namun menuntut penyelesaian yang adil termasuk pencabutan laporan PT MP terhadap mereka. Dari Kota Pontianak, Destriadi melaporkan. Sikap PJ yang masih buron atas kasus teror di Air Upas. Polres Ketapang minta masyarakat kooperatif dengan informasi yang dibutuhkan. Masyarakat juga diminta tidak menyebar kekhawatiran lebih lanjut, terlebih upaya pengungkapan terus dilakukan. Mengidentifikasi adanya 3 pelaku teror di Air Upas Ketapang. Polres Ketapang berhasil ungkap 2 pelaku dan 1 orang dinyatakan masih buron berinisial J. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris mengatakan, pasca pengungkapan ini warga sekitar TKP seperti di Desa Gahang, Desa Air Upas, dan Desa Petuakan dan sekitarnya agar lebih kooperatif, memberikan informasi yang dibutuhkan agar keberadaan J yang saat ini masih buron. Agar kasus teror yang teridentifikasi sebanyak 3 orang ini tuntas diungkap. Selain bekerja sama dalam mengungkap kasus teror ini, Kapolres turut meminta masyarakat tidak menyebar informasi yang dapat mengkhawatirkan masyarakat, terlebih kasus ini masih proses pengungkapan. Kepada seluruh warga di Kecamatan Air Upas, terutama di desa-desa yang merupakan TKP dari kejadian pembakaran, baik itu Desa Gahang, baik itu Desa Air Upas, Desa Petuakan, juga dusun-dusun yang ada di sekitarnya, tolong tetap bekerja sama kooperatif dengan kami, karena kami di sini juga berusaha untuk menjaga keselamatan dan juga berpatroli bersama untuk mendukung terciptanya keamanan dan tidak menyebar kekhawatiran lebih lanjut. Insya Allah mudah-mudahan cukup pelakunya cukup ini saja. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris menambahkan, apapun informasinya masyarakat dapat melapor langsung ke Subsektor Air Upas atau Mapolsek Marau serta layanan hotline 110 dan dipastikan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dari Kabupaten Ketapang, Gus Nadi melaporkan. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini, berikut akan kami hadirkan kembali ringkasan berita utama hari ini. Guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Utara mengusulkan agar gerai pelayanan pajak dibuka di sejumlah lokasi strategis. Sebanyak 489 calon jemaah haji Kalimantan Utara dalam kloter 7 dan 8 mulai bersiap menuju Tanah Suci. Keberangkatan calon jemaah haji dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah. Ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Kalimantan Utara hari ini. Saksikan kembali Kalimantan Utara hadir setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di kanal 30 digital atau di live streaming Instagram dan YouTube TVRI Kalimantan Utara. Akhirnya saya Sofera Lukas beserta tim kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam damai Benuanta. Kaltara di hati, sampai jumpa.